Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya, nak? Alhamdulillah sehat, Sir. Alhamdulillah, Sir. Alhamdulillah. Semoga sehat semuanya, tidak kurang suatu apapun. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa kepada Allah. Semoga setiap aktivitas kita diberi berkah. Berdoa masing-masing dimulai. Berdoa boleh selesai. Jadi kira-kira apa kendala pembelajaran yang dihadapi, nak, sejauh ini? Udah dapat solusinya masing-masing? Yang susah mencari solusinya itu biasanya hal-hal yang berhubungan dengan sarana ya. Tapi ya gimana pun coba usahakan dulu lah supaya pembelajarannya tuntas. Ya. Ya kalian sendiri tahulah apa-apa saja yang kalian butuhkan. Di pagi ini kita akan masuk ke subtopik baru, lanjutan dari pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai pergeseran kesetimbangan. Dengan saya guru pengampunya, Jam'an Fahmi. Ada dua indikator pembelajaran yang diharapkan kita capai setelah pembelajaran berlangsung, yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan azas Leigh-Taylor. Ya, jangan didebat ya cara saya menyebutkannya ya. Ini hanya sebuah nama, jadi tidak terlalu fasih penyebutannya juga tidak apa-apa. Yang kedua, indikator pembelajarannya yaitu siswa dapat menjelaskan mengenai arah pergeseran kesetimbangan gitu. Jadi kemarin sebelumnya kita bahas masalah kesetimbangan, tetapan kesetimbangan, sekarang kita mau berbicara masalah arah pergeserannya. Kesetimbangan itu juga akan bergeser nanti seperlunya ya. Apa penyebabnya? Sebentar lagi akan kita bahas. Berbicara masalah asas Leigh-Taylor, jadi katanya, ini nama orang ya. Katanya, bila pada sistem kesetimbangan diadakan aksi, maka sistem akan bereaksi ya sedemikian rupa, sehingga tujuannya nanti pengaruh aksi itu akan menjadi kecil. Meminimalisir pengaruh aksi yang diberikan. Itulah gunanya reaksinya ya. Reaksinya dalam bentuk apa? Dalam bentuk pergeseran kesetimbangan yang menjadi subtopik kita pagi ini. Kemudian perubahan dari keadaan kesetimbangan semula ke keadaan kesetimbangan yang baru diakibatkan adanya aksi ya sesuai dengan azas yang barusan, atau pengaruh dari luar, itu dikenal dengan pergeseran kesetimbangan. Jadi paham ya, ini masuk pergeseran kesetimbangan. Ini merupakan tindak lanjut dari asas Leigh-Taylor. Oke. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Mohon diingat ya. Yang pertama, perubahan konsentrasi salah satu zat. Nanti di soal dikasih tahu ada suatu kesetimbangan reaksi, kemudian diminta kita menentukan kemana arah pergeseran kesetimbangan apabila terjadi perubahan konsentrasi. Perubahan konsentrasi yang dimaksud bisa saja konsentrasinya ditambah, bisa saja konsentrasinya dikurangi. Sebentar lagi akan kita lihat contohnya. Yang kedua, perubahan volume atau tekanan. Di sini ada kata atau, pemilihan salah satu ya. Saya ingatkan kembali berdasarkan persamaan gas ideal ya.
bisa kita tentukan bahwa hubungan antara tekanan dengan volume itu berbanding lurus atau terbalik. Hubungan antara volume dengan tekanan berbanding lurus atau terbalik. Ayo. Persamaan gas ideal itu kan PV sama dengan nRT ya. Nah, hubungan antara tekanan dengan volume berbanding lurus atau terbalik? Riyadi. Berbanding lurus, Sir. Yakin. Coba perhatikan kembali. Gimana? Anissa? Terbalik. Lurus atau terbalik? Terbalik, Sir. Ya, terbalik. Ini kalau kita ubah sedikit ya. Kita sisakan bagian tekanan di sebelah kiri ruas sama dengan. Kan jadinya rumusnya gini. Per volume. Volumenya saat dia pindah ruas kan menjadi penyebut ya. Nah, hubungan volume dengan tekanan berubah menjadi terbalik. Karena di saat yang sama, P-nya itu dengan volume berbeda ya posisinya ya. Volumenya sudah menjadi penyebut. Ya, P-nya pembilang. Jadi berbanding terbalik. Makanya di sini ada kata atau. Jadi perubahannya nanti kira-kira kalau kita sejajarkan, kalau volumenya diperbesar, artinya tekanan diperkecil, kan berbanding terbalik. Atau dibalik, tekanan diperbesar, berarti volumenya diperkecil. Begitu dan seterusnya ya. Dan terakhir, perubahan suhu. Perubahan suhu. Suhu dinaikkan, suhu diturunkan. Kemana arah pergeserannya? Nah, itu akan kita pelajari ya. Jadi ingat faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Ada 3 ya. Yang pertama konsentrasi, yang kedua volume atau tekanan, ya salah satu. Yang ketiga suhu. Katalis mempengaruhi pergeseran kesetimbangan nggak? Katalis, kira-kira. Uni, gimana Uni? Katalis. Tahu katalis ya, Nak? Katalis. Ayo Jasmine, gimana Jasmine? Siapa lagi nih? Cindy Arneta. Gimana kira-kira katalis? Daniel Aulia Rahman. Oh, ada Dwi nih, Dwi Mahrani. Dwi, katalis gimana Dwi? Katalis mempengaruhi pergeseran kesetimbangan nggak? Enggak, Sir. Iya, katalis tidak mempengaruhi kesetimbangan. Katalis hanya mempercepat reaksi ya. Laju ke kanan, laju ke kiri, tapi tidak mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Jadi ingat yang 3 ini ya. Oke. Sebelum kita lanjut, mungkin saya mau minta 1 orang saja, tidak usah saya tunjuk, mengulangi faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan apa saja, Nak? Sebelum saya lanjutkan ke contoh soal. Yang pertama, perubahan konsentrasi salah satu zat. Iya. Yang kedua, perubahan volume atau tekanan. Iya. Yang ketiga, perubahan suhu, Sir. Iya, perubahan suhu ya. Makasih Uni. Good. Oke, kita bahas satu-satu nih. Faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Yang pertama, perubahan konsentrasi ya. Jadi, bisa kalian baca keterangannya. Seumpamalah ada reaksi homogen katanya. Konsentrasi salah satu diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah yang berlawanan dari zat tersebut. Siapa yang diperbesar, maka
kesetimbangan akan bergeser ke arah yang berlawanan dari yang ditambah itu, yang ditambah. Misal, ini ada keterangannya ya. Nih, udah dikasih tahu nih, homogen ya. Homogen kan, Nak? Iya, Sir. Tahu homogennya dari mana? Gas, Sir. Iya, wujudnya atau fasenya semuanya gas ya. Kemudian dia mempertanyakan ke arah mana kesetimbangan. Kalau dia SO2 ditambah, perhatikan Nak, yang menjadi pembatas antara ruas kiri dan kanan itu kan panah dua arah ya. Ini panah dua arah. Itulah pembatasnya. Berarti sebelah kanan panah itu kita sebut dengan ruas kanan, sebelah kiri panah kita sebut sebagai ruas kiri. Ya. SO2 berada di sebelah kiri atau sebelah kanan? Ayo Nak. Halo. SO2 berada sebelah kiri atau sebelah kanan, Nak? Kiri, Sir. Iya, kiri ya. SO2 itu sebelah kiri nih dia, sebelah kiri. Nah, kalau dia ditambah, kalau jumlah SO2 yang ditambah, artinya bergeser kemana dia? Sesuai dengan keterangan yang di atas ini, ke arah yang berlawanan. Berarti dia bergeser kemana, Nak? Ke kanan, Sir. Iya, berarti Kanan, ini saya buat dalam bentuk besar lah ya. Pergeseran kesetimbangan. Nah, ini kita kembalikan satu-satu. Kalau yang A berarti ke kanan. Kan berlawanan arah ya dari yang bagian yang ditambahkan. Oke, paham ya, Nak? Berarti udah paham lah yang B. Yang B sebelah mana? Ke sebelah kiri, Sir. Iya, B berarti ke kiri. Karena SO3-nya itu berada di sebelah kanan. O2 sebelah mana? Ke kiri, Sir. Ingat ini kata-katanya. Dia dikurangi. Nah, kalau yang bagian tadi diperbesar, maka akan berlawanan arah. Bagaimana kalau dia diperkecil atau dikurangi? Tetap, Sir. Nah, berarti ke arah yang dikurangi ya, ke arah yang diperkecil ya. Berarti ke Kiri. kiri. Good. Ya, kok cepat kali. Bagaimana dengan yang D? Nah, ini dikurangi juga. SO3 sebelah mana? SO3 itu sebelah kanan. Berarti jawabannya Kanan, Sir. good, ke kanan. Sampai di sini paham? Paham ya? Kalau dia diperbesar, maka dia akan bergeser ke arah yang berlawanan. Kalau diperkecil, maka dia akan bergeser ke arah itu juga. Ya. Makanya ini bisa kita sederhanakan dia kalau diperbesar pakai kata dari ya, pakai kata dari. Kalau diperbesar, kalau dia diperkecil, boleh kita ingat kata ke. Maksudnya maksudnya gini. Kalau dia diperbesar SO2, maka pergeseran kesetimbangan akan pergi dari yang ditambah itu. Dia ditambah yang sebelah kiri, maka dia pergi dari yang kiri. Kalau dia diperbesar sebelah kanan, maka dia akan pergi dari yang sebelah kanan. Dia bergeser dari yang sebelah kanan. Kalau dia diperkecil, pakai kata diperkecil, kita gunakan ke. O2 yang dikurangi, O2 kan sebelah kiri, berarti pergeserannya akan mengarah ke sebelah kiri. Sementara kalau SO3 sebelah kanan, maka pergeserannya akan bergeser ke sebelah kanan. Paham ya? Itu kalau kita ambil dari penyingkatan kata diperbesar dengan diperkecil. Ya. Paham sampai sini? Paham, Nak? Paham ya? Oke, kalau sudah, kita lanjut. Contoh selanjutnya. Ke arah mana kesetimbangan bergeser? Nah, ini AG plus. AG plus sebelah mana, Nak? Sebelah mana panah?
Ag plus itu sebelah mana Pak Nah? Kiri, Sir. Ya, kiri. Berarti kalau dia Ag plus ditambah, diperbesar berarti ya. Berarti diperbesar, boleh kita gunakan kata dari. Berarti pergeseran kesetimbangannya itu Kanan, Sir. pindah dari yang ditambah dari kiri menuju ke kanan. Itu Kanan. maksudnya ya. Kalau ditambah FE3 plus sebelah kanan. Berarti pindah, pergeseran kesetimbangannya pindah dari ya, dari kanan menuju kiri. Oke, mudah ya? Paham ya, Nak? Paham? Oke. Nggak ada yang bilang nggak paham, jadi saya nggak paham. Kita lanjut. Yang B, perubahan volume atau tekanan. Ya, bisa kalian lihat keterangannya. Yang pertama, jika tekanan diperbesar, artinya kan berkebalikan dengan volume ya. Volumenya diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah jumlah koefisien reaksi kecil. Perubahan volume dan tekanan itu dihubungkan dengan koefisien. Nah, koefisien. Ya. Nah, koefisien ini kan udah kita pelajari dari kelas 10 dulu. Membahas mengenai persamaan reaksi. Jadi angka di depan zat itulah yang disebut dengan koefisien ya. Kalau 1 dia tidak ditulis, kalau 2, 3 dan seterusnya itu ditulis. Nah, kalian harus rinci nanti memperhitungkan antara jumlah koefisien gitu ya. Nah, ini nih ada keterangan tambahan yang nomor 2, jika tekanan diperkecil artinya volume diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah jumlah koefisien reaksi yang besar. Bisa kita perhatikan sepertinya yang berhubungan berbanding lurus saja ya, volume saja yang kita perhatikan. Sementara volume dengan tekanan itu berbanding terbalik. Volume kecil, maka koefisien kecil. Dia bergeser ke arah koefisien kecil. Saya ulangi, volume kecil, maka pergeseran kesetimbangan menuju ke arah koefisien kecil. Dibalik ke poin nomor 2. Kalau volume diperbesar, ya, volume diperbesar, maka dia pindah ke koefisien yang besar. Tetapi kalau dihubungkan dengan tekanan, dia akan berbanding terbalik. Ya, jadi salah satu aja yang kalian ingat, versi volume atau versi tekanan. Yang pasti kalau volume itu berbanding lurus ya keterangannya dengan koefisien. Kalau volumenya diperkecil berarti dia pindah ke koefisien yang kecil. Volume diperbesar, maka pergeseran kesetimbangan akan bergeser ke arah koefisien yang besar. Nah, ada keterangan tambahan bagaimana jadinya kalau jumlah koefisiennya itu sama antara sebelah kanan sama sebelah kiri, ya. Jumlah koefisiennya sama. Apa yang terjadi? Maka dia tidak bergeser. Paham ya, Nak ya? Kalau jumlah koefisien produk dengan reaktannya itu sama, maka dia tidak akan bergeser. Oke? Aman? Aman. Contoh ya. Contoh, perhatikan. Ini ada di persamaan reaksi nih. Ada persamaan reaksinya nih. Homogen ya. Perhatikan koefisiennya dulu, Nak. Kalau dia mempertanyakan keterangan tekanan atau volume, koefisiennya yang sebelah kiri dulu kita hitung. Di sini berapa koefisiennya? N2 berapa, Nak? 1, Sir. H2 3 ya. 3. Nah, pas ya, koefisien kiri 4 ya. Kanan 2, pas ya? Aman. Nah, bila sistem kesetimbangan tersebut tekanannya diperbesar, berarti volume diperkecil. Maka kemana dia kalau volume diperkecil? Ke kiri atau ke kanan?
Kanan, Sir. Ya, good. Kanan kan? Kebetulan memang sudah ada juga keterangannya. Maksud saya, kalaupun keterangan ini tidak ada, nanti sepemahaman kalian, mudah-mudahan bisalah kalian jawab ya. Merujuk kepada materi ini. Jadi kalau dibalik dia, tekanan diperkecil berarti volume diperbesar ya. Maka kemana dia pindah? Ke kiri. Karena yang kiri besar dia koefisiennya 4. Itu dulu kalian perhatikan ya, koefisien langsung kalian perhatikan. Kalau ketemu soal seperti ini. Terakhir, waktu kita tidak banyak lagi, perubahan suhu. Jadi kalau berbicara suhu ini, artinya nanti kita perlu juga memperhatikan perubahan entalpi, ya. Karena berhubungan dengan istilah reaksi endoterm sama reaksi eksoterm. Kita mau tahu dia membutuhkan kalor atau membebaskan, ya. Membutuhkan, menangkap, menerima itu sama. Artinya nilainya plus, sementara membebaskan, menghasilkan, melepaskan itu sama artinya. Negatif ya. Min. Ada nilai min di entalpinya. Oke. Jadi kalau kalian perlu langsung melihat nilai dari perubahan entalpinya. Saya ambil contoh seperti ini. Nah, nih perhatikan. Dikasih persama reaksi NO nih dibakar, gas NO dibakar menghasilkan NO2. Koefisiennya masing-masing sudah setara ini ya. Nah, dikasih tahu nih perubahan entalpinya minus. Artinya minus ini apa, Nak? Dilepas atau ditangkap? Dibebaskan atau diterima? Bebaskan. Iya, yang minus ini artinya dilepaskan ya. Dibebaskan. Nah, kalaulah perubahan entalpinya ini negatif, artinya bisa kita anggap bahwa produknya ini merupakan reaksi eksoterm, nah, eksoterm, ya. Kalau yang sebelah kanan panah itu eksoterm, artinya sebelah kirinya merupakan reaksi kebalikannya. Berarti sebelah kirinya ini apa? Endoterm. Nah, setelah itu tinggal kita sesuaikan dengan keterangannya. Reaksi ke kanan eksoterm berarti reaksi ke kiri endoterm, pas ya. Jika pada reaksi kesetimbangan tersebut suhu dinaikkan. Kalau suhu dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah endoterm ya, Nak. Sesuai ya dengan yang tadi ya. Suhu dinaikkan, dia ke reaksi endoterm. Ingat, saya ulangi, suhu dinaikkan, maka reaksi pergeseran ke arah endoterm. Sementara kalau suhu diturunkan, maka dia bergeser ke reaksi eksoterm. Oke, ulangi lagi. Kalian perhatikan perubahan entalpinya, positif atau negatif. Untuk contoh ini dia negatif. Artinya yang produknya itu reaksi eksoterm. Sebelah kiri arahnya, kebalikannya, reaksi endoterm. Dia minta yang mana? Nah, kalau dia minta dinaikkan, berarti bisa kita jawab bahwa reaksi akan bergeser ke arah endoterm ya. Kalau suhunya dinaikkan. Sebaliknya kalau suhunya diturunkan, maka dia akan bergeser ke arah kanan, eksoterm ya. Artinya ini diturunkan. Oke. Saya nggak paham. Coba kerjakan yang ini, Nak. Waktu kita 5 menit lagi ya. Siapa yang bisa jawab? Silahkan di unmute. Siapa yang bisa jawab, Nak? Silahkan di unmute. Oh, low profile kalian ini ya. Kalian nggak mau. Iya, Sir. Oke, silakan Anissa. Yang apa jawabannya? Dari kiri ke kanan, Sir. Sip. Bisa saya singkat ke kanan ya. Oke, karena itu ya tujuannya. Terus yang B? Kiri, Sir. Ya, ke kiri. Good.
Next. Yang ini. Yang A ke kiri, Sir. Yang B tetap di kanan. Yang A ke kiri, ya Uni. Ke Ke kanan. kanan maksudnya, Oh, Sir. sorry. Ke kanan. Ke kanan. Yang B? Ke kanan juga, Sir. Iya. Nggak ada yang ke kiri. Bagaimana cara, kalau misalnya soalnya diinovasikan ya. Bagaimana cara untuk menggeser kesetimbangan ke kiri? Misalnya. Apa aja langkah-langkah yang bisa kita lakukan? Ayo. Apa aja? Ini kan ke kanan. Berarti ke kanan tadi ditambahlah H2-nya. Nah, itu salah satu usahanya. Atau dikurangi HI-nya. Nah, kalau cara kita menggeser kesetimbangan ke kiri bagaimana? HI-nya ditambah, Sir. Oke. Berarti HI ditambah. Ada lagi yang lain? Ada kok beberapa lagi, nak. Ayo. Masa cuma HI aja? H2 dikurangi, Sir. Good. H2 dikurangi. Lagi. I2 juga dikurangi, Sir. Oke. Terakhir. I2 Dikurangi, Sir. Nah, karena nanti soalnya bisa aja nanti berkembang gitu, nak. Diubah-ubah dia. Ya. Oke. Itu ya. Ini result saya. Jangan lupa kerjakan kuis, nak ya. Kuisnya seputar ini juga. Mumpung kalian ingat, kerjakan aja terus sebelum lupa. Ya. Jangan lupa berdoa setelah belajar. Semoga Allah betul-betul mempermudah kita ya, memahami pengetahuan baru. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.